Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita Waalaikumsalam. semua. Ya, jadi nanti yang lain mungkin nyusul ya. Kita lebihkan karena mulainya lambat. Jadi kita lebihkan berhentinya. Jadi kita akan share screen. Kita pertemuan kelima ya. Visualisasi hasil docking ya. Jadi kita kemarin sudah ngedocking, kemudian kita akan memvisualisasi ya. Jadi kalau kemarin kita menghitung skor ya dengan CMD, nah kita akan visualisasi hasil docking itu akan mengetahui interaksi reseptor dengan obat. Nah di sini reseptor itu terdiri dari protein atau enzim terdiri dari protein. Nah protein itu terjadi asam-asam amino. Nah tentu saja tidak semua asam amino berikatan dengan obat ya. Tapi beberapa asam amino penting. Nah, itu yang nanti kita akan lihat ya. Seharusnya kalau dengan cara SBDD ini adalah molekulnya tidak harus sama ya. Obatnya tidak harus sama tetapi asam amino yang mengikat obat itu harus sama. Harus banyak yang sama ya. Jadi misalnya dari enzim ya. Misalnya kayak antiinflamasi itu ada serin 530. Nah, itu kalau ada serin 530 itu dijamin efeknya bagus begitu ya. Nah, untuk itu kita visualisasinya pakai Lickplot dan PyMol. Nah, untuk Lickplot ini memerlukan file. Kalau kemarin untuk docking itu memerlukan file mol2 ya. Inputnya mol2. Kalau untuk Lickplot ini tipe filenya adalah PDB. Jadi kita akan membuat PDB. PDB yang kita buat adalah PDB teoritis ya, teoritis. Jadi kalau kita memvalidasi itu kan PDB-nya dari lab basah ya, dibuat jadi database di RCSB. Nah, terus kalau kita validasi kan kita masuk lewat komputer ya, bukannya lewat komputer, nyopotnya lewat komputer dikembalikan. Jadi yang redocking itu adalah hasil komputasi, hasil in silico. Oleh karena itu nanti kita membandingkannya mestinya itu juga dengan in silico. Jadi molekul kita yang kita docking ini kan di dalam komputer. Nah, PDB kita juga PDB buatan di komputer. Nah, sehingga membandingkannya dengan PDB redocking, bukan dengan PDB asli. Kalau dengan PDB asli tentu nggak fair ya. Hasil di komputer kok dibandingkan dengan yang asli di lab basah begitu. Nah, untuk itu kita akan akan kembali. Jadi di sini yang akan kita fokuskan dua obatnya yaitu katekin dan flavonol yang kemarin kita docking. Nah, nanti itu yang kita visualisasi. Kemudian kita bandingkan dengan redockingnya. Nah, nanti akan kelihatan asam-asamnya. Jadi saya akan ke file, ke folder ya. Kita akan ke folder. Nah, jadi kita masih memakai yang kemarin ya datanya. Nah, jadi kemarin kan yang COP2 ya, COP2 anti-inflamasi ininya. Nah, jadi kita akan
katekin ya, katekin. Nah, katekan ini adalah dari Scodocking itu kelihatan ya. Ini resultnya kita buka ya. Katekinnya itu, base rankingnya kita buka. Nah, oh tadi belum disimpan ya, jadi sudah banyak sekali. Kita terlalu banyak, dia nggak mau ya. Jadi kita akan kita ulang. Jadi Excel itu kalau buka banyak nggak mau dia, harus satu-satu. Pertemuan 4, ini saya susun ulang lagi nih. Nah, jadi katekin, result, base ranking, nah, jadi katekin ini yang kemarin ini ya, kita akan lihat yang paling stabil itu ini apa namanya? Nah, yang konformasi berapa? Kelihatan nggak dari? Nah, ini kebetulan sama ya, anunya apa? 93 semua ya. Jadi konformasi 1 minus 93, 93 itu. Nah, yang paling negatif yang nomor berapa tuh? 3, 2, 4, 4, 1, 4, 3. Ini setuju nih konformasi entry ke-6. 31, 24, 25, 43. Oke ya, jadi kayaknya begini ya. Jadi konformasi ke-6 itu yang terstabil. Ini yang akan kita jadikan model visualisasi. Nah, sehingga ini kita tutup. Ya. Nah, yang 6 itu yang mana? Ya. Nah, 6 itu adalah yang ini. 000 setelah 5, 10, 6, 1. Nah, ini 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ya, ini 5, 58, 59, 5, 10, 6, 1. Nah, ini. Jadi yang dimaksud tadi adalah ini. 6, 1. Nah, ini akan kita copy. Terus kita sandingkan ke replikan. Kita pastekan. Nah, sehingga kita akan membuat PDB dengan cara pakai Yasara. Jadi di desktop kita komputasi Yasara. File, load, other file format. Ya, other file format. Ini kita Mol2Sibyl ya. Jadi Mol2Sibyl ini. Jangan keliru ML ini ya. Kemudian ini kita ke D, kemudian ke folder tempat kita bekerja, folder kerja. Nah, itu di ini. Dan di pertemuan keempat, kemudian di tadi di anti inflamasi, kemudian di katekin. Nah, di sini ada protein, kita oke.
Tidak boleh digerakkan sekali lagi. Kemudian kita load lagi yang terbaik tadi ya. Yang 6 tadi ini. Ya. Ini tetap multisibil, ini oke. Nah, di sini nempel ini ya. Kalau kita pencet F boleh ya. F1, F2 boleh. F1, F2, F3 ini tidak merubah pose, ya. Merubah bentuk. Nah, ini akan kita simpan sebagai file PDB caranya. Dan ini temuan saya, temuan saya asli ya. Jadi dengan mencoba-coba gitu ya. Jadi nggak ada bukunya ya. Saya mungkin ada, mungkin enggak, tapi saya nggak lihat ya. Jadi saya coba-coba sendiri. Cara menggabung molekul diacara itu join objek ya. Karena kenapa objek kok nggak molekul? Karena objeknya bidang molekul ya. Nah, ini entry-nya kita klik dulu. Oke, kenapa kok entry-nya dulu? Supaya nanti kalau proteinnya dulu nanti ligan mengandung protein ya, nggak lazim. Nah, kalau yang proteinnya belakang, protein mengandung ligan, jadi masuk akal gitu ya. Nah, ini ya. Persis dengan di PDB yang dari database. Nah, setelah itu maka akan kita simpan file save as PDB file. Nah, kemudian kita klik all. Oke. Nah, ini sekarang akan kita simpan, jangan keliru di tempat. Nah, ini katekin ya. Katekin dengan 4 kop. Nah, bintangnya ini kita ganti. Kita ganti dengan katekin. Katekin ya. Underscore 4 kop ya. Jadi biar informatif. Ya. Titik PDB ya. Oke. Ya. Dan kita akan melakukan hal yang sama dengan ini yang dengan apa namanya molekul satunya flavonol ya. Jadi kita melakukan hal yang sama, di caranya sama persis ya. Di tadi antiinflamasi flavonol ini. Nah, kita lihat best rankingnya nomor berapa yang paling bagus, yang terstabil ya. Nah, ini ya. Jadi ternyata ini kalau dibesarkan, nah 92, 91, 92, 93 ya. Jadi yang paling bagus adalah 93. Nah, 93-nya ada 3. 198. Berarti yang nomor 9 ini ya. Iya, nomor 9. Ya, nomor 9 ini ya. Jadi entry 00000901 ya. Jadi akan kita lihat 9 berarti setelah 8 10 ya. Setelah 8. Nah, energi terstabil itu berarti energi yang paling kecil berarti ya, Pak ya? Iya, energi yang paling stabil paling minus ya. Jadi kalau ada misalnya ada 2 molekul ya. Molekulnya sama tapi energinya beda ya. Kayak tadi misalnya kan banyak ya, energinya ada 10 tadi. Nah, itu yang paling stabil itu kan sebenarnya yang ada kan. Ya. Jadi yang ada. Nah, jadi makanya itu kita jadikan model gitu ya. Sama dengan misalnya kurkumin. Kurkumin itu sebenarnya ada 2 bentuk ya. Enol dan keto. Nah, itu kalau kita komputasi itu yang yang paling minus energinya beda itu. Nah, biasanya orang menggunakan yang keto, padahal yang paling stabil itu enol. Jadi sebenarnya kalau ada di alamnya enol sebenarnya. Jadi tadi kita 9 tadi ya. Nah, jadi 9 itu ini 91. Jadi setelah 8 10 ini yang dimaksud ini ya. Jadi ini kita copy dan kita sandingkan
Ya, di flavonol ya. Nah, caranya sama ya. Kita bersihin layar, new, yes, not other file format ya. Nah, ini tinggal apa? Diklik ini. Kalau untuk mundur itu panahnya ke sini. Nah, terus kita klik flavonol, klik ya. Ini protein. Nah, proteinnya protein multisibil ya. Sebenarnya proteinnya sama kan, proteinnya kan target ya. Jadi sebenarnya proteinnya di katekin itu sama dengan di flavonol, sama dengan di validasi sebenarnya. Terus kita load lagi yang nomor 9. Other file format multi, ini yang nomor 9 ini. Nah, ada di sini ya. Nah, ini kalau kita pencet juga boleh. F1, F2, F3, F4 ya. Nah, ini kita edit ya. Join object, entry all okay. Protein all okay. Kemudian ini file save as other file format. Bukan. Save as PDB file ya. Klik all okay. Nah, langsung udah ada di apa? Sebentar. Tadi kan flavonol ya. Jadi ini harus mundur ini. Mundur, kemudian di sini flavonol. Nah, flavonol tentu ini juga harusnya flavonol. Flavonol. Huruf besar semua. Flavonol, kemudian underscore 4cop.pdb ya. Jadi biar kalau kita nengok PDB dengan apa tata nama yang jelas itu kita sudah tahu. Oh, ini flavonol yang nempel di enzim siklooksidinase dengan kode 4cop. Nah, sudah selesai ya. Kemudian kita akan balik ke folder ya. Nah, kita akan lihat pertemuan kelima. Oh. Oh, ini apa? Salah tempat ya, nggak apa-apa. Kita ini aja akan kita apa? Buat folder baru di pertemuan kelima yaitu PDB, PDB teoritis. Nah, PDB teoritis. Pak, punten maksudnya gimana PDB teoritis? PDB teoritis itu apa? Hasil docking tadi yang kita barusan kita buat. Ya. Ya. Oh ya, satu lagi yang lupa ya. Jadi tadi kan kita mau membandingkan dengan redocking. Jadi kita juga akan kita bersihkan layar ya, akan buat redocking, PDB redocking. Jadi kalau PDB dari RCSB itu hasil dari lab basah ya. Nah, kalau ini kalau validasi itu redocking itu kan hasil dari komputasi dari laptop. Sehingga ini kita buat juga dengan cara load other file format ya, proteinnya masih sama ya, multisibil ya. Kita akan menuju ke folder validasi. Validasi ini ya. Ini kayaknya oh ya, kalau seperti ini tandanya itu apa? Terlalu apa namanya dalam ya. Ya, terlalu dalam. Jadi caranya gimana? Jadi kalau terlalu dalam terpaksa kita keluarin. Jadi ini ibarat nyimpen apa? Benda itu kita simpen di dompet, dompetnya di tas, tasnya di koper, kopernya di koper lebih gede. Terus ini, nah jadi dia ini apa pusing ya sarannya ya. Jadi ini harus kita keluarkan ya.
validasinya tadi ini kita copy aja keluar. Jadi ini akan saya copy, saya keluarkan. Nah, di pertemuan kelima aja di sini di PDB teoritis ya. Nah, sekalian tadi PDB yang sudah kita buat juga akan kita taruh di sini aja ya sekalian. Jadi tadi di pertemuan keempat di antiinflamasi, di katekin. Nah, tadi kita bikin PDB ya, ini katekin 4 kok tipe file PDB. Ini akan kita copy. Terus yang di flavonol itu juga flavonol 4 kok ini ya, supaya bisa flavonol sama katekin dua-duanya kita copy. Kita copy. Nah, kita ke pertemuan ke-5 sini. Oh, di sini apa tadi? PDB teoritis. Ya. Nah, mudah-mudahan sekarang udah mau ya. Udah mau bisa nyari. Jadi kita load other file format ya. Kita akan menuju ke D. Wah, ini kok kayaknya. Apa ini namanya? Harus kita ulang. Desktop, komputasi, dasar. Dan sekarang udah refresh ya. Load other file format. Bulan September ya, foldernya lumayan cukup banyak. Elon. Nah, harus semut ya, harus semut 5. Nah, tadi PDB teoritis. Nah, mudah-mudahan masih mau ya validasi. Nah, mau ya. Jadi validasinya kan, nah waktu nyari RMSD kan udah kita taruh di sini ya. Nah, makanya. Jadi kita akan meload protein mol2 ya, sama dengan yang tadi. Ininya juga disamakan. Mol2 sibil mol. Mol2 sibil mol. Nah, langsung kita oke. Nah, kemudian kita load yang terstabil ya untuk mencari RMSD ya. Pada saat mencari RMSD kita ini ya kita taruh di sini karena kita sandingkan dengan replikan. Nah, ini juga bisa kita pencet F1, F2, F3, F4, F5 ya. Nah, ini merupakan redocking ya. Edit, join objek ya. Kemudian ini bawahnya kita klik proteinnya terakhir. Kemudian kita file save as sebagai PDB file. Nah, ini namanya adalah redocking ya. Ya, kita di D. Ya, jadi PDB teoritis ya, PDB teoritis kita. Nah, kita taruh aja di luar di sini ya. Jadi ada PDB teoritis terus ini. Nah, panahnya kita ganti dengan apa? Redocking. Redocking 4 kok. Ya.
Jadi ini file untuk memvalidasi. Ini 4 kop. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan dengan PyMol. Leak plot-nya. Leak plot ya. Mudah-mudahan udah ada yang ini ya, yang bisa menginstall leak plot. Kalau ada kesulitan, biasanya kalau pertama kali nanti ada kesulitannya, macet biasanya. Nanti biasanya ada warning apa? Dia minta folder namanya TMP. Nah, jadi nanti kalau yang mengalami ini, saya juga ya. Jadi pertama kali memakai leak plot itu dia nggak mau, dia ada warning tidak ada folder TMP. Nah, nanti kita buatkan di C, kita buat folder TMP dengan huruf kecil, maka dia mau menghitung. Nah, apa itu? Nah, ini apa? Nah, ini biar paham aja. Sebenarnya nggak tahu prosesnya gimana. Yang jelas ibaratnya dia itu mau kalau apa? Kalau kita ujian itu kan butuh coretan ya. Jadi dia itu butuh coret-coret. Di folder namanya TMP, tempat menghitung plotlet gitu. Plus leak gitu. Nah, ini apa? Ini dari 12 Maret 22 untuk 1 tahun. Berarti Maret 23 itu ini nanti minta lisensi lagi. Nah, jadi ini kita udah buka leak plot, ini open. Nah, ini di sini ada 2 yang diminta, tapi biasanya saya pakai PDB aja ya, PDB file. Dan kita browsing. Nah, terus kita PC, terus yang baru di D, terus di bulan September, Telon, di pertemuan kelima. Nah, jadi ada PDB teoritis. Nah, di sini. Redocking-nya kayak apa? Nah, di sini ada ANO. Jadi ANO itu adalah referensikan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ternyata kemarin saya bilang ya, ada serin 530 ya. Jadi kalau ada hijau kayak gini itu nempel sebenarnya ya. Karena tidak ada jaraknya. Jadi kayaknya dia langsung nempel begitu ya. Serin 530 ya. Ada triptofan 387 ya. Ada penilalanin 209 ya. Nah, ini asam-asam amino yang berperan di situ begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, anonya ini bisa kita ganti. Kemarin kan ini indometasin ya. Berarti anonya ini bisa kita ganti, klik kanan, kemudian kita ganti indometasin gitu atau IMN ya. Kemarin simbolnya apa? Indometasin. Indometasin. IDM apa ya kemarin? Apa? Singkatannya IDM apa ya kalau nggak salah? Iya, oh iya. Kita tulis ini aja ya. Indometasin ya. Nah, jadi sebenarnya ini jadi tiap-tiap software itu beda-beda ya ininya kemampuannya ya. Misalnya kalau di sini itu sebenarnya interaksinya kayak apa sih? Kalau kita ini saya buat ini ya. Jadi kenapa bisa berbeda ketebalannya itu saya buat. Aslinya itu sama ya. Aslinya ukurannya sama. Nah,
saya mengalami kesulitan kalau molekulnya gede gitu kan kita harus melotot gitu ya. Jadi supaya kita nggak melotot, itu molekul obatnya saya besarkan. Nah, itu ada settingannya. Nanti kalau pengen tahu saya kasih tahu ya. Ini ada settingannya supaya kita enak gitu ya. Nah, ini ada apa? Color. Nah, color terus di sini ada bond. Nah, jadi sebenarnya ini artinya itu seperti ini ya. Jadi yang hijau ini adanya ikatan hidrogen ya. Nah, biasanya kalau ada jaraknya itu nanti kita lihat ada yang lain biasanya ada jaraknya. Ini nggak ada jarak berarti sangat dekat gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk supaya terhubung di PayMall ya. Jadi kalau saya buka PDB ini di PayMall itu apa? Langsung itu langkahnya terlalu banyak ya. Saya mengurangi daya menghafal supaya nggak ribet. Saya suka yang praktis gitu ya. Jadi kita konekkan aja. Kalau dikonekkan itu kita enak. Jadi nggak usah mencet banyak tombol ya. Nggak usah beberapa langkah. Langsung di sini ada hitam ya. Jadi kenapa kok bisa hitam? Karena PayMall-nya saya hubungkan dengan Linkplot. Caranya itu kita edit gini ya. Kemudian program pad. Jadi kalau yang belum terhubung itu edit program pad. Kemudian di sini ada PayMall executable. Nah, ini ada bawahnya ada kolom. Ini adalah alamat PayMall kita ada di mana ya. Nah, nanti kita tengok PayMall kita ada di mana, terus kita copy, kita pastekan di sini, terus kita save, terus kita ikuti perintahnya. Nah, nanti terus bisa terhubung seperti ini. Nah, karena sudah terhubung, ini kalau saya klik, double klik kiri, langsung otomatis ya. Otomatis dia akan terhubung. Nah, seperti ini. Ini kenapa di lisensi? Oh, lisensinya kok habis. Lisensinya kenapa ini, Pak? Your lisensi, oh tinggal 15 hari ya. Jadi nanti harus minta lagi ini ya. Atau kontak dengan ini. Oke, 15 hari. Jadi apa? Harus siap-siap ini ya. Lisensi expire soon. Ya, san. Apa namanya? Mau habis. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini kalau kita geser. Kalau kita besarin, nah ini ada F. Kalau F itu full. Nah, ini bisa kita putar-putar. Nah, gitu ya. Nah, jadi enak sekarang ya. Kalau mau dikasih kalau untuk di print ini lebih baik backgroundnya jangan hitam ya, ngabisin tinta ya. Diganti putih ya. Itu. Terus ini kalau mau dibedakan warna ini bisa kita klik. Nah, terus di sini ada color by element, bisa kita klik. Nah, sekarang jadi hijau ininya molekulnya ya. Nah, terus kalau S-nya kita klik. Nah, ini jadi ini kode asam amino 1 huruf ya. Jadi asam amino itu ada yang kodenya 3 huruf, ada yang 1 huruf ya. Kalau di sini 1 huruf ini ya. Nah, ini molekulnya ini an ini. Nah, ini molekul indometasinnya. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat supaya tidak tidak hilang ininya. Maksudnya nggak usah kita tutup ya, kita minus saja. Ya, kita minus saja, kita akan buka lagi Linkplot. Siklus yang baru, kita akan melihat PDB yang itu katekin. Nah,
akan PDP katekin, caranya sama, browsing. Ada di D, ada di bulan September Kelon. Jadi pertemuan kelima ada di PDP teoritis. Nah, kita akan lihat katekin nggak apa. Jadi kalau berdasarkan hasil dogging itu katekin itu lebih bagus ya kemarin dibanding apa indometasin. Oh ya, ini saya jelaskan. Kemarin kan indometasinnya double ya. Jadi indometasin yang satu kemarin kan skornya minus apa 100 berapa gitu ya. Nah, itu salah ya. Kenapa salah? Jadi kalau ada molekul yang nempel di apa di reseptor itu yang kita pakai karena itu yang asli ya. Jadi kemarin kan kita punya indometasin yang nempel di PDB. Nah, itu yang kita pakai. Kalau satunya kemarin itu kita buat dari luar ya. Nah, sehingga kita akan lihat katekin. Nah, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini juga ininya hijau, triptofannya hijau ya. Kemudian ini apa? Penilalanin ya. Penilalanin juga yang 210 ya. Ini yang 209 juga ya. Ini juga tirosin 385. Nah, ini kalau kita lihat ini banyak asam amino yang sama dengan molekul saya juga kan. Molekul saya kan untuk analgetika antipiretik juga ya. Yang algetika. Nah, paracetamol juga nanti kalau mau kita buat juga bisa ya kita buat. Nah, seperti ini. Nah, jadi caranya, oh ya nanti saya kasih ini, saya kasih contoh jurnal yang pakai Lickplot. Ya, gimana cara membuat ini? Atau sudah ya? Sudah saya kasih ya, Pak ya? Oh ya, kayaknya sudah saya kasih ya. Bagaimana cara publikasi menulis dengan Lickplot? Jadi ada asam aminonya yang bentuk hidrofob berapa, yang bentuk katan hidrogen ya berapa ya. Jadi kalau terlalu apa, kalau nggak ada jarak ini berarti dia nempel ya. Oh ya, untuk mahasiswa apa Wahid Hasim, ini ada artinya ya. Jadi kalau bundar merah ini artinya oksigen. Kalau hitam ini karbon ya. Kalau yang biru ini apa namanya nitrogen ya. Kalau sulfur biasanya kuning ya. Di sini nggak ada. Nah, oke ini ya. Ini kalau kita klik lagi bimolnya. Nah, seperti ini. Ini kita full. Kita nah, ya. Jadi nanti dibuat tabel ya, misalnya asam amino yang terlibat apa aja. Nah, secara apa? Secara umum itu makin banyak asam amino yang mengikat itu makin stabil ya. Jadi kalau yang normal itu makin minus skornya, makin banyak asam aminonya. Kalau misalnya asam aminonya sama jumlahnya, kok yang satu lebih minus, oh berarti jarak ikatan hidrogennya mungkin lebih dekat. Nah begitu. Nah ini kalau kita bedakan dengan asam amino bisa kita klik. Kemudian ini color by element. Nah jadi di sini apa yang apa namanya yang di kurung ini, ini hidrofob ya. Jadi ikatan hidrofob itu juga biasanya berperan ya. Selain hidrogen, hidrofob kalau banyak itu juga bisa menstabilkan obat ini. Nah, jadi di sini serin 30 itu interaksinya adalah hidrofob ya. Nah, kita lihat yang flavonol ya, kita lihat yang flavonol.
Kita buka lagi link plotnya. Dan kita file open, kita akan lihat flavonol. Oh ya, nah, tadi bisa di-rename juga tadi KTG-nya. D 9 5 PDB flavonol. Bukan ini. Nah, kebetulan di sini apa namanya tidak ada jarak ikatan hidrogen ya. Ada nggak ya? Ini jarak apa ini 2,6? Nah, coba kita lihat ini bisa kita rename ya flavonol. Nah, jadi yang nanti kalau skripsi di rename ya untuk gambar flavonol. Ini ada jarak. Kemungkinan ini ikatan hidrogen ada jaraknya ya. Nah, ini bisa kita lihat di apa Bimol ya. Nah, jadi untuk mahasiswa dan untuk semuanya juga ya. Jadi di sini itu hidrogennya nggak kelihatan ya. Jadi yang namanya ikatan hidrogen itu pasti ada hidrogennya, tapi jadi kalau ditanya penguji, ini ikatan apa hidrogen? Kok hidrogen kok O sama O? Enggak sebenarnya. Ini bisa kita lihat kalau kita klik di Bimolnya. Jadi kita lihat. Nah, ternyata ini dan hidrogen ternyata. Ini S-nya kalau kita klik. Nah, ini ada DUM. Jadi DUM itu ikatan hidrogen ya. Nah, antara apa dengan apa ini ya? Jaraknya adalah 2, berapa? 2,70 ya. Ini kita kasih tanda. Ada dumnya. Nah, kan di sini. Nah, jadi berarti ini O. Ini agak apa? Ini itu dari mana ini ya? Jadi yang jelas di sini O-nya itu O dari molekul ya, O dari molekul. Berarti kan di sana ada pasangan elektron bebas ya. Nah, ini akan menyumbang elektron ke hidrogen. Nah, hidrogennya itu kelihatannya dari sini ya, asam amino apa ini agak apa enggak begitu jelas. Apa tir ini ya, tirosin ya. Tirosin 385 ya. Tirosin 38. Benar enggak ini? Agak apa? Ya, 385. Nah. Ada pertanyaan? Saya akan lihat ini ya. Lihat saya punya molekul
Molekul saya itu juga berinteraksi dengan siklooksiggenase 2, tetapi kode PDB-nya berbeda. Nah, kita akan lihat. Nah, ini yang MH 2011 ya. MH 2011. Nah, ini. Kita punya molekul yang Nah, kalau ada dua gini, ini hemoglobinnya nggak saya hilangkan, makanya kelihatan di sini. Jadi yang apaan ini adalah molekul kita MH 2011. Nah, ini lebih jelas ya. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi molekul saya ini yang 5 kali lebih poten dari paracetamol, ya ini ternyata serin 530 fingerprint, asam amino yang bagus untuk mengikat inhibitor. Nah, ternyata ada di sini ya. Bahkan ini membentuk ikatan hidrogennya ada jaraknya dan satu diikat oleh 2 ya. Jadi ikatan hidrogen itu bisa kayak gini ya. Jadi, nah di sini kelihatan ya O dengan O. Jadi sebenarnya di sini itu bukan O dengan O, tapi pasti ada hanya. Nah, tinggal kita tengok hidrogennya berasal dari obat saya atau dari asam amino. Nah, mari kita tengok. Nah, ini anonnya bisa kita ganti MH 2011. Ya. Nah, ada apa? Ada seminar di Universitas Brawijaya ya. Saya diminta presentasi tapi cuma 15 menit untuk bagaimana mendesain dan menemukan obat untuk untuk analgesik atau antiinflamasi ya. Salah satu obatnya ini yang saya presentasikan. Nah, di sini. Jadi ini membentuk ikatan hidrogen tapi jaraknya ini enggak ada, mungkin saking dekatnya ya. Ini juga ya. Nah, ini kalau kita paymol kelihatan. Kita akan membesarkan gini ya. Terus kalau kita pengen ini bisa klik kanan ditarik ke muka kita, ke arah muka kita. Nah, jadi ini, nah, ini digondelin gini ya. Ya, jadi, nah ini kalau mau nengok ininya S-nya kita klik. Nah, maka ada dumnya. Dumnya ada berapa? Dum. Nah. Jadi serin 530. Nah, ini kelihatannya serin 530. Dan ini fingerprint. Nah, kelihatan. Nah, berarti di sini O ya, O. O itu di sini ada dumnya di sini ya. Jadi O dari molekul saya ini ada pasangan elektron ya. Nah, ada pasangan elektron ya. Nah, jadi ikatan hidrogennya yang ini yang biru ini ya. Nah, jadi hidrogennya berasal dari serin 530 ya. Yang itu juga, yang dengan H juga ya. Yang dengan H itu elektronnya dari N, molekul saya, MH 2011. Hidrogennya dari serin 530. Ini bisa kita kasih warna supaya ya. Jadi tadi kalau kita lihat tadi ada tirosin 385 ya. Jadi banyak yang mirip ya. Ada penilalanin 20, ini ada 205 ya.
Nah, phenylalanin 381, 387, 518 ya. Kalau di paracetamol kelihatannya tidak ada serin. Kita lihat ya. Di paracetamol ada nggak serin 530? Kayaknya nggak ada. Jadi kita buka lagi Lickplot untuk melihat paracetamol ya. Ini ada PCT. Nah, ini paracetamol dengan 6 kok. Enzimnya sama, siklooksigenase. Yang membedakan adalah ligan atau apa namanya inhibitornya SC58 di sini. Nah, ya, jadi di sini kelihatan bahwa ya, di paracetamol itu, nah ini tadi ada ya, penil 209 ada juga ya, penil 210 ada juga. Tapi yang fingerprintnya serin 530 nggak ada, ya, makanya kalah dengan molekul saya gitu, paracetamol. Nah, jadi saya pikir apa namanya visualisasi dengan ini itu cukup bagus ya. Paracetamol yang mana tadi? Ini MH ya. MH ini MH juga. Paracetamol ya, Pak. Ini paracetamolnya coba kita nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi kalau untuk merubah background itu kita klik ini. Nah, untuk merubah background di sini ya. Kita lihat di display mungkin. Di display ada background. Nah, backgroundnya bisa kita pilih. Ini black ya. Bisa kita pilih white ya. Kalau untuk ngeprint kita pilih white. Nah, jadi nggak ngabisin tinta hitam ya. Tapi kalau untuk di layar kelihatannya enak hitam ya. Di background black. Nah, begitu. Ada pertanyaan, diskusi? Silahkan. Nah, tadi di Lickplot tadi yang ini itu nyetelnya di size. Nah, jadi size-nya ini bisa kita atur-atur ini ya. Kalau aslinya nggak kayak gini, sehingga aslinya itu sama antara molekul kita yang gede tadi dengan asam amino. Nah itu bikin apa? Bikin ini apa? Cepat capek ininya matanya ya. Terus melotot ya. Molekul saya yang mana ya gitu.
Kalau saya bedakan gini kan dari jauh udah tahu, oh yang gede itu menurut saya. Jadi lebih enak itu ya. Nah di sini katekin tadi juga ya. Katekin makanya tadi bagus juga karena apa? Karena ada serin 530 walaupun ikatannya hidrofob ya. Tapi katekin ini lebih bagus ya dibanding temuan saya MH tadi ya. Jadi kemungkinan dia bagus sekali itu. Nah, tinggal bagaimana kalau mau apa dijadikan obat harus ini apa? Bagaimana membuatnya perlu berapa langkah ya? Randomnya berapa? Nah, itu tantangannya begitu. Ya, saya ini apa? Saya screen-nya udah saya tutup ya, nggak ada yang bilang ya. Jadi share screen-nya. Nah, jadi itu tadi saya mau nunjukkan ini, tapi nggak ada yang protes ya. Nah, kategorinya ini ya. Nah, di sini ada apa? Size. Nah, size-nya ini yang bisa diatur-atur tadinya. Nah, ini. Ada pertanyaan? Pernyataan? Atau mungkin udah ada yang mencoba? Udah ada yang mencoba, terus ada kesulitan mungkin dokengnya? Masih kedengaran nggak suara saya ya? Tahunya nggak kedengaran. Masih, Pak. Masih ya. Pak, maaf. Berarti kalau di skripsi itu kita harus ngejelasin gambar ini ya, Pak? Gambar tersebut. Bagaimana? Kalau di skripsi berarti kita harus jabarin gambar ini, Pak. Ngejelasin gitu ya, Pak? Oh iya, iya. Sebaiknya seperti itu. Jadi apa di Wahid Hasim ini gambar ini wajib ya. Jadi gambarnya ini terus dijelasin ya, dibuat tabel. Kalau nggak salah di grup sudah saya bagi ya itu contoh jurnal yang dari mana itu ada link plotnya. Nanti saya bagi lagi. Ada pertanyaan lagi?
Ada lagi pertanyaan? Kebetulan yang pertemuan ini apa namanya? Pertemuan ini waktunya masih ada sebenarnya. Kebetulan bahannya sedikit. Nah, jadi sisanya bisa untuk diskusi. Bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan, mumpung kita buka pertanyaan, diskusi. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bukan bertanya sih, lebih tepatnya bisa request Pak. Tadi sempat saya lihat ada PDF Bapak yang memprediksi asma dan toksisitas. Langsung bisa dijelaskan juga Pak cara prediksinya. Oh gitu. Itu ya, itu pertemuan kapan itu? Itu sebenarnya untuk besok itu. Ini ya. Oh, untuk besok. Ya. Prediksi farmakokinetik dengan PKCSM dan Ecosar ya. Jadi ini untuk besok. Sekarang baiknya kita diskusi apa yang belum jelas dari pertemuan 1 sampai 5. Nah, biar apa namanya ya gitu. Ya, jadi silahkan. Untuk ini juga bisa ya. Untuk yang dari White Hasim juga, misalnya punya molekul apa, nah kita bisa apa? Bisa apa namanya? Bisa didiskusikan di sini ya. Jadi untuk target apa cocoknya bisa kita didiskusikan di sini.
Ada? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Nah, jadi ini apa? Kelas online ini membuktikan bahwa dengan pas online dan string dilanjutkan dengan molekular docking, itu kita bisa benar-benar mendokengkan bisa mendokengkan dengan hasil yang bagus gitu ya. Jadi ya, dan sudah saya coba gitu ya. Jadi yang kemarin kita contohkan itu juga salah satunya ya, ada katekin, ada flavonol lewat pas online string, terus kita buktikan dengan apa? Nyari proteinnya, nyari penyakitnya, nyari kode PDB-nya, kita validasi, kita bandingkan, ternyata hasilnya bagus ya. Jadi sudah saya coba ya. Ada beberapa apa namanya? Ada pertanyaannya? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin untuk kali ini ya kita cukupkan ya. Bagaimana? Sebenarnya waktunya sayang ya, tapi kok nggak ada yang nanya ya. Jadi
Gimana? Ada pertanyaan? Ya, jadi dari kuliah ini kita ada beberapa yang bisa saya informasikan ya. Jadi misalnya eksplorasi aktivitas farmakologi katekin sebagai inhibitor COX-2, pendekatan pas on string dan molekuler docking. Nah, hasilnya dijamin bagus ya. Karena sudah saya coba semua itu ya. Kemudian ada eksplorasi aktivitas farmakologi flavonol sebagai inhibitor COX-2 juga. Ada eksplorasi aktivitas farmakologi acetoguanin sebagai anti Alzheimer. Ya. Ada eksplorasi aktivitas farmakologi isoliquiritigenin sebagai anti Alzheimer. Nah, ada juga eksplorasi aktivitas farmakologi fitosterol sebagai inhibitor COX-2. Ada eksplorasi aktivitas farmakologi piperin sebagai antiinflamasi. Ada eksplorasi aktivitas farmakologi andrograbolide sebagai antiinflamasi. Lewat pasonet semua itu ya. Eksplorasi aktivitas farmakologi ellagic acid sebagai obat Alzheimer. Ada eksplorasi asam linoleat sebagai anti diabetes mellitus tipe 2. Nah, ya, jadi semuanya bagus itu ya. Nah, kalau selama ini kalau dongeng kan trial and error ya. Semuanya untuk anti COVID ya. Ternyata hasilnya jauh ya. Baik, kalau tidak ada mungkin udah kecapean ya. Kita tutup dulu. Bagaimana? Kalau mau diskusi silakan ya. Pengen punya molekul apa, mau diduga untuk apa gitu ya. Nggak ada? Oh ya, mungkin ada lagi apa ini? Uji apa? Uji T ya, uji T, uji statistik. Ya, daripada waktunya sayang ya. Jadi kalau ada apa? Rata yang dekat gitu. Nah, kalau jauh itu gampang itu ya, pasti berbeda. Tapi bagusnya dites juga ya untuk meyakinkan. Nah, kalau ada yang dekat gimana? Nah, itu perlu kita cek gimana dengan uji T ya, dengan uji T. Nah, contohkan apa ya uji T-nya? Saya belum saya seger ini. Kita akan buka uji T. Nah, kalau yang dekat, ada nggak yang dekat? Nah, yang kemarin itu kita kembali ke Kelon. Eksplorasi pertemuan keempat. Nah, ini ada skor docking 4 kok. Nah,
Paracetamol dan aspirin, jaraknya jauh ya. Kalau jauh, supaya apa? Yang dekat. Nah ini aja ya, untuk contoh ya. 93 dengan 92. Nah, 93,2 dengan 92,7. Selisihnya 0,5. Nah, ini akan kita coba, kita tes ya. Ada nggak perbedaan yang bermakna? Oh ya, sebelum itu kita harus cari standar deviasi dulu ya. Jadi ini katekin, kita cari standar deviasi dengan cara formula. Kemudian yang ini reason standar deviasi. Nah, jadi ini C1 ya, yang di sini ya. Datanya kan ini ya. Jadi C2 sampai C11 ya. Caranya gitu. Jadi C2 huruf gede. C2 terus ini dibagi C11. Nah, itu ketemu berapa? 0,104. 104. 0,104. Nah. Sekarang kayak yang ini, flavonol D2 sampai 11 ya. Standar deviasi D2 bagi D11. 0,744. 0,744. 0,744. Standar deviasinya gede ya. Nah, jadi ini akan kita bandingkan dua rata ini. Ya, kita copy. Terus uji T. Nah, ini kita hapus. Terus kita pastekan. Gimana pastenya? Sudah harus balik lagi. Copy Excel. Nah. Kemudian X1, X2 ini kita copy. Copy X1, X2, klik kanan, 1, 2, 3. Nah, standar deviasinya juga kita copy, klik kanan, 1, 2, 3. Nah, di sini ternyata T hitung itu minus 2,36. Yang dihitung harga mutlak ya. Jadi tandanya nggak usah diperhatikan. Kenapa? Karena itu bolak-balik ya. Kalau ini flavonolnya sebelah kiri, katekinnya kanan, nanti ketemunya plus. Jadi harga mutlak di sini. Nah, ternyata minus harga mutlaknya adalah 2,36. Dan itu ternyata kalau dengan taraf kepercayaan dengan kesalahan 0,65 artinya dengan dari 100 itu 95-nya benar ya. Jadi itu berarti dia ada perbedaan bermakna ya. Jadi tergantung alfanya ya. Kalau alfanya ini 0,025 ya, 2,5% ya. Itu masih ada perbedaan yang bermakna ya. Ya. Nah, jadi tergantung ini.
Kalau 5/1000 tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Nah, jadi ada perbedaan bermakna atau tidak itu tergantung alfa yang kita pilih ya. Nah, lazimnya berapa? Kalau misalnya dengan ini dengan alfa 0,05 ya berarti ada perbedaan yang bermakna ya. Karena di sini ini tabelnya 1,73 ya. Kalau yang apa 5/1000 ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, jadi tergantung kita ini, tergantung kita dan lazimnya berapa begitu. Kalau 1% juga tidak ada perbedaan yang bermakna. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi makin kecil kesalahannya, tentu makin besar ya T yang harus dilampaui. Nah, jadi ini bisa kita simpan. Pertemuan ke-5. Kita masukkan ke-5. Uji T. Katekin dan Lavono. Nah, begitu. Baik. Tidak ada respon ya. Jadi kayaknya pada ngantuk ya. Jadi baik kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Mungkin ada yang berhalangan, nanti bisa nengok rekamannya. Insya Allah saya upload ke YouTube. Nggak ada? Deal? Baik, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin kita bisa menyelesaikan visualisasi ya. Sampai ketemu di pertemuan terakhir besok malam ya, malam minggu. Saya akhiri alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.